Wahai manusia zaman modern, jangan jadikan ulang tahun sekedar perayaan fana. Setiap tahun yang berlalu adalah pengingat bahwa waktu adalah dewa yang tak dapat dikalahkan. Gunakan setiap tahunnya untuk menciptakan sesuatu yang abadi, sebagaimana aku meninggalkan jejakku di batu dan di pasir Mesir. Selamat datang di Polusi, podcast ilusi. Sebuah ruang diskusi di mana kita akan membicarakan tentang sejarah-sejarah dunia dengan mengundang tokoh-tokoh di seluruh dunia tentunya, tanpa perantara. Langsung tokoh-tokoh yang bersangkutan dengan sejarah itu sendiri yang kita akan undang dan kita akan ajak berbincang-bincang di podcast ini. Dan kita tidak hanya akan berbicara atau berbincang mengundang tokoh-tokoh dari masa kini, tetapi juga dengan tokoh-tokoh dari masa lalu. Kita akan menggunakan mesin waktu untuk mendatangkan tokoh-tokoh dari masa lalu, dari abad-abad yang sudah dari berabad-abad yang lalu. Ngomong apa? Intinya dari berabad-abad yang lalu. Tokoh-tokoh dari masa lalu, tokoh-tokoh dari masa kini, kita akan undang semuanya. Kita akan undang ke podcast ini, kita akan ajak berbincang-bincang, kita akan ajak mengobrol. Oke? Nah, hari ini kita akan menembus lorong waktu untuk bertemu dengan seseorang yang kekuasaannya pernah mengguncangkan dunia. Biasanya kita hanya bisa membaca sosok ini dalam buku sejarah atau melihat namanya terukir dalam hieroglif kuno, atau bahkan hanya bisa berdiri kalau sampean ke sana, atau kalau bisa ke sana, kalau punya ongkos untuk sana, atau bahkan hanya bisa berdiri di depan makam megahnya di Mesir. Tapi hari ini kita tidak hanya akan membicarakannya, tapi kita akan mengajaknya berbicara dan berdiskusi di podcast ini. Sosok yang saya akan ajak bicara bukan hanya sekedar seorang raja. Ia adalah seorang penguasa yang dipercaya sebagai perwujudan seorang dewa di bumi ini. Seorang pemimpin yang namanya masih bergema setelah ribuan tahun berlalu. Dan lebih dari itu, tanpa dia mungkin kita tidak akan pernah merayakan hari lahir diri kita sendiri. Kita tidak akan pernah terfikir untuk melakukan hal itu. Saya sangat merasa terhormat bisa menyambut tamu kita yang luar biasa hari ini. Sang penguasa matahari, raja di atas segala raja yang dipilih oleh para dewa. Selamat datang Yang Mulia Fir'aun. Engkau telah mengundangku melintasi waktu, dan kini aku hadir di hadapanmu. Meski peradaban berganti, namaku tetap hidup. Katakanlah, wahai penyampai zaman, apakah engkau mengundangku untuk mengenang kejayaanku, atau untuk memahami kekuasaan yang pernah kupegang? Saya mengundang Anda untuk keduanya, Yang Mulia. Saya ingin dunia modern memahami bukan hanya siapa Anda, tetapi juga warisan yang Anda tinggalkan, termasuk salah satu tradisi yang sampai hari ini masih dijalankan, yaitu perayaan ulang tahun. Namun, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utama, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Bagaimana rasanya berada di dunia modern ini? Dunia yang jauh berbeda dari kerajaan yang pernah Anda pimpin. Aku melihat dunia ini dengan mata yang tak lagi terbiasa dengan perubahan. Piramidaku masih berdiri, tetapi tanah Mesir kini dipenuhi dengan keajaiban yang bahkan para pendetaku tak pernah bayangkan. Kuda diganti oleh kereta besi yang melaju tanpa kuda. Cahaya muncul tanpa api. Manusia berbicara dengan bayangan mereka di dalam kota-kota kecil. Dulu, aku memerintah dengan keagungan yang tak terbantahkan. Setiap kata yang kuucapkan menjadi hukum. Kini, aku melihat dunia di mana manusia berbicara tentang kebebasan, di mana rakyat bisa memilih pemimpinnya, sebuah gagasan yang pada zamanku akan dianggap sebagai kekacauan. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah. Manusia tetap mencari keabadian. Dulu mereka membangun piramida untuk mengabadikan nama mereka. Tapi kini mereka menciptakan benda-benda yang dapat merekam suara dan wajah mereka agar tetap diingat setelah mereka tiada. Tapi
Apakah mereka benar-benar abadi? Aku ragu. Namun aku kagum bahwa meski kerajaan-kerajaan bangkit dan runtuh, meski bahasa dan peradaban berubah, nama Fir'aun masih disebut. Itu membuktikan bahwa aku telah menaklukkan musuh terbesar umat manusia, yaitu waktu. Maka, wahai penyampai zaman, bicaralah. Aku ingin mendengar bagaimana dunia modern memahami warisan yang telah kutinggalkan. Luar biasa, bahkan setelah ribuan tahun, Anda tetap melihat dunia ini dengan mata seorang penguasa. Maka, mari kita mulai dari sesuatu yang telah Anda wariskan dan masih kita rayakan hingga hari ini, yaitu perayaan ulang tahun. Yang mulia, banyak yang tidak tahu bahwa tradisi ulang tahun memiliki akar dari peradaban Mesir kuno. Bisakah Anda ceritakan bagaimana semuanya bermula? Di tanah Mesir, raja bukan sekedar manusia. Ia adalah perwujudan Horus di bumi, dan kelak akan bersatu dengan Osiris di akhirat. Maka, hari ketika seorang Fir'aun dinobatkan, bukan hanya kelahiran seorang pemimpin, tetapi kelahiran seorang dewa. Itulah sebabnya kami memperingati hari penobatan sebagai awal kehidupan yang baru. Jadi, perayaan ulang tahun dalam konteks Mesir kuno bukanlah untuk mengenang hari kelahiran secara biologis, tetapi lebih kepada momentum transendental, di mana seorang pemimpin berubah menjadi seorang figur ilahi. Tepat, kelahiran seorang manusia adalah urusan duniawi, tetapi kelahiran seorang Fir'aun adalah urusan para dewa. Itu bukan sekedar pencatatan waktu, tetapi pengesahan bahwa kehendak langit telah menetapkan seorang pemimpin bagi dunia. Menarik sekali. Ini berarti bagi rakyat Mesir kuno, perayaan ulang tahun Fir'aun bukan hanya sekedar perayaan kerajaan, melainkan juga sebuah ritual spiritual yang berdampak pada kehidupan mereka. Tentu saja, setiap tahun yang bertambah dalam pemerintahanku adalah tahun di mana keseimbangan semesta tetap terjaga. Jika seorang Fir'aun tetap berkuasa, itu artinya para dewa masih memberkati tanah Mesir. Maka, ulang tahunku adalah tanda bahwa Mesir masih dalam lindungan ilahi. Oke, itu adalah fakta yang luar biasa. Yang mulia, tetapi dalam catatan sejarah disebutkan bahwa perayaan ulang tahun pada masa Anda bukanlah untuk semua orang, melainkan hanya untuk para raja. Mengapa demikian? Apakah engkau bertanya mengapa manusia biasa tidak merayakan kelahirannya? Karena hanya para dewa yang pantas untuk dirayakan. Rakyatku menjalani kehidupan untuk melayani kehendak para dewa. Maka hanya mereka yang diberkati oleh langit yang pantas memperingati hari lahirnya. Jadi menurut Anda, kelahiran seorang manusia biasa bukan sesuatu yang cukup penting untuk dirayakan. Karena kelahiran manusia biasa hanyalah awal dari perjalanan pengabdian. Mereka lahir untuk bekerja, untuk membangun kuil-kuil bagi para dewa, untuk menggali kanal bagi kesuburan tanah Mesir, dan untuk mempertahankan ketertiban. Lantas, apa yang harus mereka rayakan? Hidup mereka adalah milik dewa, bukan milik mereka sendiri. Tapi bukankah setiap kehidupan itu berharga? Tidakkah ada perayaan untuk kelahiran anak-anak? Bahkan jika mereka bukan bagian dari keluarga kerajaan. Haha, kehidupan memang berharga, tetapi bukan untuk dirayakan secara pribadi. Saat seorang anak lahir, orang tua bersyukur kepada para dewa, tetapi bukan dengan perayaan, melainkan dengan doa dan persembahan. Perayaan hanya diberikan kepada mereka yang memiliki peran dalam keseimbangan dunia. Mereka yang ditunjuk oleh para dewa untuk memimpin. Jadi, perayaan ulang tahun seorang Fir'aun lebih dari sekedar kebahagiaan pribadi. Ini adalah bagian dari keseimbangan kosmik. Tepat sekali, ketika aku merayakan ulang tahunku, itu bukan untuk diriku sendiri. Itu adalah bukti bahwa kehendak para dewa tetap bersamaku, bahwa Mesir masih berada di jalur yang benar. Perayaan ini adalah pengukuhan bahwa keseimbangan Ma'at, ketertiban ilahi tetap terjaga. Jika Fir'aun tetap kuat, maka rakyatku akan hidup dalam kemakmuran. Sangat berbeda jauh dengan sekarang, Yang Mulia. Baiklah, bagaimana dengan perayaannya? Zaman sekarang,
ulang tahun dirayakan dengan lilin, kue, hadiah, serta doa-doa dari orang-orang terdekat. Lantas, seperti apa perayaan ulang tahun seorang Fir'aun? Lilin dan kue. Haha, betapa anehnya manusia zamanmu. Perayaan ulang tahunku adalah pesta akbar. Upacara besar dilakukan di kuil-kuil utama. Para pendeta membacakan doa kepada para dewa agar umurku panjang dan kekuasaanku tetap kuat. Hewan-hewan terbaik dikorbankan untuk Ra, Osiris, dan Horus. Rakyat menyaksikan parade megah, di mana aku dalam segala keagunganku memperlihatkan bahwa aku masih menjadi wakil para dewa di bumi. Sementara di zaman sekarang kita meniup lilin dan memotong kue, di zaman Anda yang dipersembahkan bukanlah makanan, tetapi pengorbanan kepada para dewa. Wow. Benar sekali. Jika manusia ingin merayakan hidup, mereka harus memastikan bahwa para dewa merestuinya terlebih dahulu. Itu terdengar perayaan yang sangat luar biasa, Yang Mulia. Apakah semua rakyat diperbolehkan berpartisipasi dalam perayaan itu? Mereka boleh menyaksikan, tetapi bukan berarti mereka menjadi bagian dari perayaan itu. Mereka ada di sana untuk mengagumi, untuk mengingatkan diri mereka sendiri bahwa Mesir tetap berada di bawah perlindungan ilahi. Mereka melihat keagungan pestaku dan tahu bahwa mereka memiliki pemimpin yang masih diberkati. Itu sudah lebih dari cukup bagi mereka. Dalam dunia modern, ulang tahun dianggap sebagai momen refleksi. Orang-orang mengenang perjalanan hidup mereka, kesalahan yang telah mereka buat, dan bagaimana mereka ingin menjadi lebih baik ke depannya. Apakah Anda sebagai seorang Fir'aun juga menggunakan momen ini untuk melihat ke belakang? Refleksi. Aku tidak memiliki waktu untuk meragukan masa laluku. Setiap keputusan yang kuambil adalah bagian dari takdir. Aku adalah Fir'aun. Segala yang kulakukan telah ditentukan oleh kehendak para dewa. Jika aku meragukan keputusanku, maka aku meragukan kehendak mereka. Dan itu, wahai manusia zaman ini, adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Jadi, bagi Anda, ulang tahun bukan untuk melihat ke belakang, tetapi untuk menegaskan kekuasaan yang masih Anda genggam. Tepat sekali. Setiap tahun yang berlalu adalah bukti bahwa aku masih berdiri, bahwa Mesir masih berada di bawah kekuasaanku, dan bahwa langit masih memberkatiku. Itu adalah satu-satunya hal yang penting. Sungguh cara pandang yang jauh berbeda dengan zaman sekarang, Yang Mulia. Saya rasa kita baru saja memahami filosofi ulang tahun dengan perspektif yang jauh lebih dalam. Bukankah sudah kukatakan, hanya mereka yang diberkati oleh langit yang pantas memperingati hari lahirnya? Sebenarnya, aku pun adalah salah satu orang yang memiliki keresahan tentang perayaan ulang tahun yang dirayakan pada zaman sekarang ini, Yang Mulia. Setiap kali ulang tahunku tiba, aku selalu bertanya kepada diriku sendiri, apa sebenarnya yang sedang aku rayakan? Usia yang bertambahkah? Atau waktu yang semakin berkurang? Semua kesenangan hari itu terasa seperti ilusi sementara. Tawa, ucapan selamat, kue, dan hadiah yang pada akhirnya hanya menjadi kenangan singkat. Sedangkan setelah lilin ditiup, setelah perayaan berakhir, aku harus kembali dihadapkan pada kenyataan hidup yang tak berhenti menuntut. Dan umurku sebenarnya berkurang. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir dariku, Yang Mulia. Ketika Anda mencetuskan tradisi ini, apakah Anda pernah membayangkan bahwa ribuan tahun kemudian orang-orang dari berbagai belahan dunia akan tetap merayakan ulang tahun mereka? Aku tidak terkejut tentang itu, karena seorang Fir'aun tidak sekedar memimpin zamannya. Ia membentuk sejarah. Jika tradisi ini bertahan, itu berarti kehendakku telah mengatasi batas waktu. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa meskipun kerajaan Anda sudah tidak ada, dalam suatu hal atau dalam satu hal Anda tetap hidup. Di setiap perayaan ulang tahun yang dilakukan oleh miliaran orang saat ini. Tepat sekali. Aku tidak lagi hanya milik Mesir, tetapi milik sejarah manusia.
Baik Yang Mulia, jika Anda bisa memberikan pesan kepada generasi sekarang yang merayakan ulang tahun setiap tahunnya, apa yang ingin Anda sampaikan? Wahai manusia zaman modern, jangan jadikan ulang tahun sekedar perayaan fana. Setiap tahun yang berlalu adalah pengingat bahwa waktu adalah dewa yang tak dapat dikalahkan. Gunakan setiap tahunnya untuk menciptakan sesuatu yang abadi, sebagaimana aku meninggalkan jejakku di batu dan di pasir Mesir. Ya, betul sekali. Sebuah pesan yang dalam dan penuh makna Yang Mulia, bahwa yang penting bukan sekedar merayakan, tetapi meninggalkan sesuatu yang tetap dikenang. Hanya mereka yang meninggalkan jejak yang akan bertahan melawan waktu. Benar Yang Mulia. Baik, saya rasa cukup sampai situ pertanyaan untuk perbincangan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan sungguh perbincangan yang sangat luar biasa hari ini. Di podcast hari ini. Di podcast pertama ini. Di podcast pembuka acara podcast ini. Kita telah menggali sejarah perayaan ulang tahun dari sudut pandang yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Dari Raja Fir'aun sendiri, kita belajar bahwa di Mesir kuno, ulang tahun bukan hanya sekedar pertambahan usia, tetapi sebuah momen sakral yang meneguhkan posisi seorang raja sebagai perwujudan dewa di bumi. Sangat berbeda dengan tradisi modern yang lebih bersifat pribadi dan penuh kebahagiaan. Di masa lalu, ulang tahun seorang Fir'aun adalah sebuah simbol keseimbangan dunia. Bukti bahwa ia masih diberkati oleh para dewa. Dan bahwa Mesir tetap berada dalam lindungan ketertiban ilahi Ma'at. Yang Mulia, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, adakah pesan terakhir yang ingin Anda sampaikan kepada dunia modern yang masih terus merayakan ulang tahun mereka? Kan sudah tadi pesan. Pesan terakhir sekaligus menjadi pesan penutup perbincangan kita hari ini. Ingatlah, waktu adalah dewa yang tak dapat dikalahkan. Setiap tahun yang berlalu adalah pengingat bahwa hidup bukan sekadar untuk dirayakan, tetapi untuk diabadikan. Jika kalian merayakan ulang tahun, pastikan bahwa kalian meninggalkan jejak yang tak akan terhapus oleh waktu. Sebagaimana aku meninggalkan jejakku di batu dan di pasir Mesir. Ya. Kata-kata yang begitu dalam dan penuh makna Yang Mulia. Sebuah refleksi hidup bagi kita semua. Bahwa hidup bukan hanya soal pertambahan usia, tetapi juga tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu yang diberikan kepada kita semua. Baik, terima kasih banyak kepada Yang Mulia Fir'aun atas kehormatan bisa berbincang dengan Anda hari ini. Dan terima kasih juga kepada para penonton yang telah menonton podcast ini sampai selesai, sampai usai. Dan jangan lupa, saksikan terus episode podcast polusi di episode-episode selanjutnya. Tentunya kita akan mengundang lebih banyak lagi para narasumber, para tokoh-tokoh dunia ya, dari masa lalu ataupun dari masa kini. Oke? Sampai jumpa di perbincangan selanjutnya. Salam.